Halo sahabat boy dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Amin. Jangan lupa makan ya. Di video kali ini boy bakal nge-review sebuah film yang bakal menyayat hati kalian semua. Film ini berjudul You Are the Apple of My Eyes yang berasal dari Taiwan. Pada penasaran kan sama filmnya? Tenang aja, boy gak akan biarin sahabat boy penasaran. So, langsung saja kita mulai. Duduk yang manis ya. Hajar! Kisah ini diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang berpakaian rapi mengambil sebuah apel dan kemudian memakannya. Berkisar sekitar 10 tahun yang lalu diceritakan seorang remaja SMA bernama Koteng. Koteng memiliki beberapa sahabat diantaranya Bocun yang anunya nonjol setiap saat, Ahoy yang sikapnya lebih dewasa, ada Sao yang sok keren dan menyukai basket, dan Liao yang hobi garuk-garuk anunya. Koteng dan semua sahabatnya ini sama-sama menyukai seorang gadis yang paling pintar di kelasnya, yaitu Sen Chiai. Sen ini juga memiliki seorang sahabat yang bernama Wan Wan. Ketika di sekolah, Koteng dan Bocun lomba anu bareng. Pas di tengah lomba, Bocun ditembak anunya sama Sao pakai karet, yang membuat guru di kelas itu menegur mereka. Guru pun menyuruh mereka untuk melanjutkan membaca sambil berdiri. Mau tidak mau, Koteng pun berdiri, dan semua siswa di kelas termasuk gurunya terkejut melihat Koteng yang celananya sudah terbuka setengah. Mantap bos. Mereka berdua pun akhirnya dihukum oleh kepala sekolah. Kepala sekolah pun menyuruh Koteng untuk pindah ke tempat duduk di depan Sen, dan menyuruh Sen untuk mengawasi Koteng. Sen pun selalu menegur dan memarahi Koteng saat Koteng bercanda di kelas. Tapi Koteng tidak mempedulikannya, karena di sini Koteng masih gak punya perasaan apa-apa sama Sen. Dan justru Koteng gak suka Sen karena dianggapnya Sen sok pintar di kelas. Selain Koteng, semua sahabat Koteng berusaha mengejar Sen dengan cara mereka tersendiri. Liao yang suka memamerkan sulap, Sao dengan gaya sok kerennya, Aho yang memakai gaya dewasanya, dan Bocun yang menarik perhatian Sen dengan main suling malam-malam di depan rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, pada saat pelajaran bahasa Inggris, Sen lupa membawa buku. Guru pun bertanya di kelas siapa yang tidak bawa buku. Saat Sen akan berdiri, tiba-tiba Koteng berdiri sambil memberikan bukunya ke Sen. Tentu saja Koteng langsung dimarahi oleh guru dan dihukum. Hal ini membuat Sen bingung dan gak enakan sama Koteng. Besoknya saat jam istirahat dan Koteng lagi mau menikmati makanan siangnya, Sen pun menghampiri Koteng dan berterima kasih sama Koteng. Sen pun bertanya kepada Koteng mengapa Koteng malas belajar. Koteng pun menjawab dengan ngawur. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Sen lagi-lagi menghampiri Koteng di parkiran dan memberikan soal latihan untuk Koteng kerjakan. Koteng awalnya tidak mau, tetapi Sen berkata, mau jadi apa nanti jika malas belajar. Keesokan harinya, Sen menagih latihan yang diberikannya kepada Koteng. Koteng pun memberikannya dan Sen mengoreksinya. Kemudian Sen memberikan soal lain kepada Koteng. Hal ini membuat Koteng di rumah belajar terus. Ujian pun tiba, dan saat pembagian nilai, ternyata Koteng mendapatkan nilai 75 yang membuat teman-temannya heran bercampur kagum. Koteng dan Sen pun menjadi lebih akrab semenjak itu. Di sisi lain, melihat itu membuat Sao sahabat Koteng meminta tolong kepada Koteng untuk membuatkan surat cinta dan memberikannya kepada Sen. Sao pun menyogok Koteng dengan sebotol minuman kaleng. Di saat piket sekolah, Sen menghampiri Koteng dan meminta Koteng tetap di sekolah saat pulang nanti untuk belajar bareng. Saat belajar bareng, Koteng memberi surat cinta yang dibuatnya dan mengatakan kepada Sen bahwa surat itu dari Sao. 亲爱的沈佳宜同学，我很喜欢你。俗话说 ，Nothing's gonna change my love for you, making love out of nothing at all. Setelah membacanya, ternyata Sen tahu kalau surat itu bukan Sao yang nulis melainkan Koteng. Di tengah belajar, Koteng pun berkata kepada Sen jangan sampai Sen menyukai dia. Sen pun menjawab dia tidak akan menyukai orang yang lebih bodoh dari Sen. Hal ini pun langsung membuat Koteng tertantang dan mengajak Sen taruhan nilai. Jika nilai Sen lebih rendah, maka Sen harus menguncirkan rambutnya ke sekolah. Tetapi jika lebih tinggi, maka Koteng akan membotaki kepalanya. Sen pun langsung menyetujuinya tanpa basa-basi sambil senyum-senyum. Karena taruhan ini membuat mereka lebih ekstra belajar bareng yang tanpa disadari membuat mereka tambah dekat lagi. Singkat cerita, ujian pun tiba. Saat pengumuman nilai, ternyata nilai Sen masih lebih tinggi dari Koteng. Saat mereka berdua lagi belajar bareng, tiba-tiba Koteng pergi naik sepeda. Pada saat itu keadaannya sedang hujan lebat. Ternyata Koteng pergi untuk mencukur botak kepalanya sebagai tanda dia kalah taruhan sama Sen. Selesai cukur rambut, Koteng pun kembali. Sontak Sen pun terkejut melihatnya dan ngakak melihat penampilan Koteng. Keesokan harinya, ketika Koteng sedang duduk bersama sahabatnya,
Sen pun datang. Di sana Koteng dan sahabatnya terkejut dan terpukau saat melihat Sen mengucirkan rambutnya. Mungkin di sana Koteng jatuh cinta pada pandangan pertama sama Sen ya. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Mereka semua merayakannya di sekolah seperti biasa, mereka coret-coret seragam. Koteng dan sahabatnya pun mempunyai cara sendiri merayakannya dengan menggesekkan anu mereka ke tiang. Di tengah keasikan mereka, Sen yang duduk santai bersama Wan pun memberikan jawaban kepada Wan dengan berbisik ketika Sen ditanyai oleh Wan tentang Koteng. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi liburan ke pantai dan sama-sama mengungkapkan apa cita-cita mereka di masa depan. Saat malam hari, Koteng tiba-tiba ditelepon oleh Sen dan Sen meminta Koteng untuk menemuinya. Koteng pun langsung menemuinya. Sampai di sana dia melihat Sen menangis yang rupanya karena Sen mendapat nilai jelek saat ujian masuk perguruan tinggi. Koteng pun mulai menghibur Sen, kemudian Koteng melepaskan bajunya dan memberikan kepada Sen untuk mengelap air matanya. Di sana Koteng juga melakukan pengakuan perasaannya kepada Sen, tetapi Sen hanya menangis dan tidak menjawabnya. Singkat cerita, hari masuk ke perguruan tinggi pun tiba. Sebelum mereka berdua berpisah untuk masuk ke perguruan tinggi masing-masing, Koteng meminta Sen untuk berjanji agar di kuliah jangan membiarkan seorang cowok pun mendekati Sen. Sen pun hanya senyum-senyum manja dan tidak menjawab ke Koteng. Sebenarnya hubungan mereka ini kayak friendzone level tinggi ya. Koteng pun memulai hidup barunya di kampus dengan teman barunya. Saat malam hari, Koteng menelepon Sen. Koteng pun cerita kepada Sen tentang kehidupannya di kampus. Kemudian Koteng kembali meminta agar Sen jangan berpegangan tangan sama cowok lain di kampusnya. Singkat cerita, hari libur perguruan tinggi pun tiba. Saat hari libur, Koteng dan Sen pun liburan bareng. Saat itu Koteng bertanya kepada Sen, sebenarnya kita pacaran atau tidak sih ini? Sen pun menjawab dengan malu-malu, nggak tahu. Kemudian mereka pun senyum-senyum sambil bersenang-senang bareng, jajan bareng, dan melakukan hal asik bersama-sama. Pada saat mereka berjalan di rel kereta api sambil memegang tangan bersama untuk menjaga keseimbangan, Sen berkata bahwa dirinya tidak sebaik yang dipikirkan Koteng dan meminta Koteng untuk memikirkan 2 kali apakah benar-benar menyukai dia. Rupanya perkataan Sen membuat Koteng mikir bahwasan Sen akan menolak Koteng jika Koteng menyatakan perasaannya kepada Sen. Saat Sen dan Koteng akan menerbangi lampion, mereka sama-sama menulis di lampion itu. Koteng pun membaca apa yang dia tulis yang berisi bahwa Koteng cinta sama Sen dan akan memiliki Sen suatu hari nanti. Di sini Sen pun sudah mau menjawab, tetapi karena Koteng takut ditolak, Koteng pun menyuruh Sen jangan menjawabnya dan biarkan Koteng selalu mencintai Sen. Anjay, baper habis. Sebenarnya jika Koteng membiarkan Sen menjawab, seharusnya Sen mau sih sama Koteng. Cuman, ya udahlah. Singkat cerita, saat di asrama Koteng pun mikir bahwasan dia harus terlihat kuat dan keren agar Sen terpukau melihatnya. Koteng pun membuat kompetisi bela diri di kampus dan Koteng pun memberitahukan kepada Sen. Di sini Sen nampak kesal, marah dan melarangnya, tetapi Koteng tetap melakukannya. Kompetisi pun dimulai. Saat Koteng lagi berantem, ternyata Sen pun datang melihat dan seketika kecewa melihat Koteng. Setelah kompetisi selesai, Sen pun menunggu Koteng di depan asrama. Sen pun memarahi Koteng dan berkata kepada Koteng bahwa dia sangat kanak-kanakan. Mereka pun berdebat lama sampai Sen bilang kalau begitu jangan mengejarnya lagi. Koteng pun langsung pergi dan di saat itu Sen nangis sambil menjerit bodoh kepada Koteng. Koteng pun menjawab, ya aku emang bodoh. Sen pun berteriak lagi, tolol. Dan Koteng juga menjawab, hanya orang tolol yang bisa mengejarmu selama ini. Sen menjawab lagi bahwa kamu tidak mengerti apa-apa. Dan langsung Koteng membalasnya dengan, aku emang tidak mengerti apa-apa. Bagian ini epic banget sih. Sampai tersentuh boy dibuatnya. Anjir. Sejak saat itu, Sen dan Koteng pun lost contact. Waktu pun berlalu. Koteng melanjutkan hidupnya dengan hati yang terluka. Sedangkan Sen ternyata sempat pacaran sebentar dengan Aho. Singkat cerita, saat malam hari ternyata terjadi gempa di seluruh Taiwan. Koteng yang masih ada rasa sama Sen langsung saja menelepon Sen. Saat Sen mengangkat telepon, terlihat Sen sedang berpegangan tangan dengan seorang cowok. Mereka pun saling khawatir di telepon dan mulai bernostalgia di telepon. Koteng pun bertanya apakah Sen percaya dengan dimensi paralel, dimensi di mana diri kita yang lain berada di sana dan melakukan hal yang berbeda dari yang kita lakukan sekarang. Koteng pun berkata mungkin di dimensi paralel itu kita sekarang sedang bersama. Nyuse anjir. Hari pun berlalu, Koteng pun lulus dari perguruan tinggi dan menjadi seorang penulis. Saat asik menulis, tiba-tiba Koteng mendapat telepon dari Sen. Koteng mengira Sen lagi kangen dengan dia, tapi ternyata Sen memberikan undangan ke pernikahannya. Koteng sekarang udah jadi sad boy, bos. Singkat cerita, acara pernikahan Sen pun tiba. Semua teman dan sahabat Sen pun hadir. Saat melihat Sen berjalan masuk sebagai pengantin, Koteng pun melihat ke arah Sen kemudian tersenyum.
sambil di dalam hati berkata ketika kamu sangat-sangat menyukai seorang wanita dan ketika ada seorang yang mengasihinya, mencintainya, maka kamu akan benar-benar dari hati yang paling dalam mendoakan dia bahagia selamanya. Anjing, sedih kali di sini. Nggak nahan Bang Boy. Saat acara foto-foto, Leo bertanda mengatakan kepada pengantin pria meminta izin untuk mencium pengantin wanitanya. Pengantin laki-laki itu pun bergurau dengan berkata boleh asal menciumnya terlebih dahulu. Tidak disangka Koteng pun langsung nyosor dan menciumi pengantin pria itu. Sen kaget sambil senyum-senyum. Di akhir film, Sen dan Koteng pun akhirnya ciuman mesra. Dan di scene terakhir ditunjukkan ada sepucuk surat yang bertuliskan selamat berbahagia wanita yang paling kucintai. Dan tamat. Ending yang menggetarkan hati. Bang Boy sih kehabisan kata-kata buat film ini sih. Seluruh filmnya menurut Bang Boy dikemas dengan sangat simple, tapi maknanya dalam kali. Dan yang terpenting film ini sangat menggambarkan kehidupan anak muda di zaman sekarang ini. Rekomendasi sih ini Bang Boy untuk kalian semua, anak-anak muda. Dari film ini kita belajar jangan takut buat ngungkapin perasaan kita ke orang lain. Karena dalam suatu hubungan yang terpenting adalah jujur sama perasaan kita sendiri. Ingat itu. Dan Bang Boy juga dapat pesan epik dari film ini, yaitu jangan pernah ambil keputusan ketika sedang marah dan jangan pernah berjanji ketika kita lagi senang. Jika ada pesan yang dapat kalian ambil lagi dari film ini, silakan berbagi di kolom komentar ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sahabat boy.